Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil analisis cerpen yang berjudul Perempuan dan 9 Pisau oleh Tati G. Adinata. Nah, seperti yang teman-teman tahu, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, sebelumnya perkenalkan nama saya Devani Nurmalida nomor absen 6. Saya Muda Safabila nomor absen 21. Saya Nadine Audawardani nomor absen 24. Saya Najwa Safabila nomor absen 26. Saya Fanny Maharani nomor absen 34. Jadi kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sinopsis dari Perempuan dan Sebilah Pisau yang akan dijelaskan oleh Mbak Revania. Oke, yang pertama sinopsis. Setelah menikah dengan seseorang melihat orang tuanya, kehidupan Mina berubah. Ia dilarang bekerja oleh sang suami, Anwar. Hari-harinya tetap sama, berulang-ulang. Membuat kopi panas, membuat sarapan, menyetrika baju, menyemir sepatu, dan lainnya. Pekerjaan yang membosankan bagi Mina. Semuanya Mina lakukan dengan penuh harap, tapi itu di saat awal pernikahan saja. Badannya terasa lelah, dia tahu ada yang beres di tubuhnya. Namun, Mina benar-benar tidak peduli. Dia ingat pesan Anwar. Perempuan itu harus bisa menjadi istri, ibu, pembantu, bila perlu seperti pelacur. Hatinya sempat berdesis hebat saat itu. Meski ada penolakan, Mina tak bisa membantah. Jika Mina membuat kesalahan sedikit saja, Anwar bisa marah membabi buta, bahkan menampaknya. Mina hidup dengan rasa sakit yang menelikungnya. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis, yaitu analisis nilai-nilai. Yang pertama adalah nilai agama. Dalam cerpen tersebut dikisahkan tentang seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki pilihan ayahnya, yaitu perempuan si Mina dan laki-lakinya itu Anwar. Pernikahan jadi dari cinta bukan berarti Mina tidak patuh terhadap suaminya Anwar. Dalam ajaran agama, sebagai seorang istri, Mina harus tetap patuh dan menjalankan semua perintah suaminya. Hal itu dapat dibuktikan dalam kutipan berikut. Itu yang pertama, tak perlulah perempuan bekerja. Untuk apa? Segala kebutuhanmu akan kucukupi. Kalau kau ingin juga, layani saja aku dengan baik, kata Anwar saat memintanya boleh bekerja. Meski enggan, Mina tak kuasa menolak. Lalu bukti yang kedua yaitu terdapat pada kalimat, jika benar seperti itu adanya, laki-laki macam apa yang patut dilayani? Bukan dia yang selalu bersembunyi di balik batu agama, namun ia yang perlu cinta kasih dan selalu mengayomi. Lalu yang kedua yaitu ada nilai sosial. Dalam cerpen tersebut terdapat nilai sosial yang kita harus mematuhi perintah suami dan orang tua, asalkan masih dalam hal kebaikan. Sebagai orang tua harus mengingatkan anaknya supaya tetap berada di jalan yang benar. Hal tersebut dibuktikan dalam kalimat yang pertama yaitu, tidak Mina, kamu harus bertahan. Kurang apa Anwar? Dia tampan juga kaya. Ibu tidak ingin menjadi bahan gunjingan. Di sini jadi janda masih aib, desis ibunya sambil menatap fajar. Lalu bukti yang kedua terdapat dalam kalimat, menurut ibunya, perempuan terlahir untuk melayani suami. Lalu yang ketiga yaitu ada nilai sosial, nilai moral. Dalam cerpen tersebut, nilai moral yang disampaikan yaitu dalam menjalani hubungan rumah tangga, alangkah baiknya antara suami dan istri menjalin komunikasi yang baik. Sebab dalam hubungan tidak bisa dijalin antara secara sepihak serta harus terbuka antara satu sama lain. Tak hanya itu, sebagai seorang suami, tak seharusnya bermain tangan dalam menunjukkan amarah ataupun ketidaksetujuan. Sebab tindakan tersebut tidak akan menimbulkan kerenggangan dalam hubungan. Nah, kedua hal tersebut itu disampaikan secara tersirat dalam konflik yang terjadi, yaitu ditunjukkan pada kalimat, perempuan itu harus bisa menjadi istri, ibu, pembantu, bila perlu sebagai pelacur. Hatinya sempat berdisir hebat saat itu. Meski ada penolakan, Mina tak bisa membantah. Lalu bukti yang kedua ditujukan pada kalimat, yaitu Anwar pasti marah lagi, pikir Mina. Selain itu juga terdapat bukti yang terdapat di kalimat yang ketiga, yaitu tak diduga. Taplak meja ditarik Anwar hingga semua barang yang ada di atas meja tersebut jatuh. Pecahan piring keramik, gelas, dan makanan berserakan. Bercampur aduk juga perasaannya. Setelahnya, Anwar pergi begitu saja. Nilai moral yang berikutnya juga terdapat pada kalimat, yaitu jika Mina melakukan sebuah kesalahan meski sedikit saja, Anwar bisa marah hingga membabi buta. Lalu nilai moral yang berikutnya ditunjukkan pada kalimat, suatu hari dia melanggar aturan yang dibuat Anwar karena sakit.
Dia tidur seharian, rumah berantakan, cucian menumpuk di kamar mandi. Apabila untuk memasak, hari itu dia merasa tenaganya habis terkuras. Tak ada masakan tidak di meja makan. Ketika Anwar pulang, Mina berusaha menyambutnya meski tertatih. Belum Mina bersuara, sebuah tamparan yang keras mendarat di pipi. Lagi-lagi, Mina hanya mampu terdiam, mematung meski batinnya tiup. Nilai moral selanjutnya yaitu terdapat pada kalimat, setelah itu tanpa rasa bersalah Anwar akan memeluk dan mencium lebam di pipinya seolah ingin menghapus seluruh warna lebam tersebut. Luka, kecewa, warnanya kian pekat. Hati Mina tercabik. Dan yang terakhir terdapat pada kalimat, hahaha Anwar, aku sudah tidak kuat lagi untuk bertahan, teriak Mina. Selanjutnya ada nilai psikologi. Nilai psikologi yang terdapat pada cerpen tersebut yaitu pentingnya sebuah komunikasi yang baik antara mereka yang berkeluarga. Tidak memendam perasaan yang kita rasakan sebab tanpa komunikasi yang baik, seorang istri maupun suami akan merasa bahwa hubungan yang dijalankan olehnya tidak seimbang, sehingga menimbulkan rasa kesepian yang berujung depresi. Hal ini disampaikan dengan tersirat pada kalimat yang pertama, tiba-tiba Mina terbahak-bahak sampai tawanya kelengking menyerupai tangisan membangunkan Anwar yang tengah tidur terpulas. Yang kedua, ada apa denganmu? Teriak Anwar saat melihat istrinya tertawa di tengah malam buta. Yang ketiga, hahaha Anwar, aku sudah tidak kuat lagi untuk bertahan, teriak Mina. Yang kelima ada nilai etika. Dalam cerpen ini disampaikan bahwa seorang istri harus tetap melayani suami dalam kondisi apapun, dan sebagai anak kita juga harus mengikuti perkataan orang tua bagi itu untuk kebaikan. Hal ini disampaikan dalam kalimat yang pertama, menurut ibunya perempuan terakhir untuk melayani suami. Yang kedua, Mina teringat pesan Bapak bahwa ia harus menurut pada suami. Yang ketiga, Mina menunduk, tidak berani membantah. Selanjutnya ada unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Cerita pendek yang berjudul Perempuan dan Sebelah Pisau merupakan suatu karya sastra yang mengambil latar belakang yang marak di kalangan masyarakat, yaitu hubungan rumah tangga yang tidak harmonis. Hal ini ditujukan dalam beberapa kalimat, di antaranya yang pertama, dia ingat pesan Anwar. Perempuan itu harus bisa menjadi istri, ibu, pembantu, bila perlu seperti pelacur. Hatinya sempat berdesis hebat saat itu, meskipun ada penolakan, Mina tidak bisa membantah. Yang kedua, Mina merasa pernikahan telah menawannya. Yang kedua ada alur. Alur yang dipilih oleh penulis karya cerita pendek Perempuan dan Sebelah Pisau adalah alur maju dan mundur atau campuran. Sebab jalan cerita yang disajikan pada sejak cerpen tersebut dimulai dari awal kemudian di tengah cerita, alurnya berubah menjadi menceritakan masa lampau dan kembali ke masa kini. Pernyataan ini dapat dibuktikan pada kalimat berikut. Yang pertama ada, pernah suatu kali Mina meminta pada ibunya. Yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita pendek. Mereka secara tidak langsung menuntut pembaca untuk memahami sebuah peristiwa. Sementara penokohan merupakan cara penulis atau pengarang untuk menggambarkan tokoh dalam sebuah cerita pendek. Berikut ini analisis karakter tokoh dalam cerita pendek Perempuan dan Sebelah Pisau. Yang pertama ada Mina, patuh dan takut pada suaminya Anwar. Bukti kalimatnya sebagai berikut. Yang pertama, sayup-sayup terdengar suara yang sangat dikenalnya, suara yang sering membuatnya terbangun ketakutan dan siap melakukan segala tingkah. Yang kedua, meski enggan, Mina tak kuasa menolak. Kemudian ada putus asa. Bukti kalimatnya sebagai berikut. Yang pertama, Ibu, aku ingin bercerai dengan Mas Anwar, katanya tanpa air mata sekalipun. Selain Mina, ada juga Anwar sifatnya terlalu mengekang. Bukti kalimatnya sebagai berikut. Yang pertama, ia telah membuat aturan yang harus dipatuhi Mina. Dan setiap santuan yang keluar harus dicatat dengan baik dalam sebuah buku yang khusus disediakan Anwar. Kemudian ada tidak dapat mengontrol ucapan dengan dibuktikan oleh kalimat dia ingat pesan Anwar. Perempuan itu harus bisa menjadi istri, ibu, pembantu, bila perlu seperti pelacur. 3. Pemarah. Bukti kalimatnya sebagai berikut. Pertama, Anwar pasti marah lagi, bikin Mina. Yang kedua, jika Mina melakukan sebuah kesalahan meski sedikit saja, Anwar bisa marah membantu juga. Kemudian kasar. Bukti kalimatnya ketika Anwar
Mina berusaha menyambutnya meski tertatih. Belum Mina bersuara, sebuah tamparan yang keras mendarat di pipi. Kemudian ada Ibu Mina yang memiliki pola pikir kuno, dibuktikan dalam kalimat tidak Mina, kamu harus bertahan. Kurang apa Anwar? Dia tampan juga bayar. Ibu tidak ingin menjadi bahan kunjungan. Di sini menjadi janda masih aib, desis ibunya sambil menangkap basah. Yang kedua, menurut ibunya, perempuan terlahir untuk melayani suami. Terus kemudian ada patuh pada suami yang dibuktikan pada kalimat Mina dibesarkan dalam tekanan oleh bapak yang berwatak keras dan seorang ibu yang manut apapun pada suami. Kemudian ada ayah Mina pemaksa dengan kalimat bapak berkali-kali meyakinkan bahwa cinta akan datang dengan sendirinya, seperti ia dan ibu yang menikah tanpa cinta. Kemudian wataknya keras dengan bukti Mina dibesarkan dalam tekanan oleh bapak berwatak keras dan seorang ibu yang manut apapun pada suami. Terus unsur intrinsik yang ketiga adalah latar. Unsur latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam suatu karya sastra. Atau definisi latar yang lainnya adalah unsur intrinsik pada karya sastra yang meliputi ruang, waktu, serta suasana yang terjadi pada suatu peristiwa di dalam karya sastra. Berikut adalah penjelasan analisis latar pada cerita pendek Perempuan dan Sebilah Pisau. Yang pertama adalah latar tempat. Latar tempatnya berada di ruang tidur dengan bukti di ruang tidur. Dengan penataan elemen yang apik, Mina masih dibalut selimut dengan rasa kantuk yang berat. Kemudian sudut rumah orang tua Mina, buktinya sementara di sudut ruang, bapak seolah tengah mendengar perbincangan mereka. Suara cetak sesekali menimpali. Yang ketiga, ruang makan, buktinya semua hidangan tentu saja tanpa sup jagung telah tersaji di meja makan. Yang kedua, tak ada masakan terhidang di meja makan. Kemudian dapur, dengan bukti Mina berlalu ke arah dapur, menyalakan kompor lalu menjerang air. Selain latar tempat, ada latar waktu. Latar waktunya ada di pagi hari. Dengan bukti seperti pagi ini, sebenarnya dia tahu bahwa ada yang salah dengan tubuhnya. Kemudian suatu kali, dengan bukti pernah suatu kali Mina meminta pada ibunya. Kemudian saat itu, dengan bukti saat itu sebenarnya Mina ingin menceritakan kejadian sebelumnya. Kemudian hatinya sempat bergeser hebat saat itu. Ada siang hari pukul 2, dengan bukti siang itu pukul 2 Anwar meneleponnya ingin dibuatkan sup jagung. Suatu hari, dengan bukti kalimat suatu hari dia melanggar aturan yang dibuat Anwar karena sakit. Kemudian di malam hari, dengan bukti ada apa denganmu, teriak Anwar saat melihat istrinya tertawa di tengah malam buta. Selanjutnya ada latar suasana. Yang pertama ada bosan, buktinya sebagai berikut. Pekerjaan yang membosankan buat Mina. Dilanjutkan ada penat, bukti kalimatnya adalah tubuhnya merasa penat. Tertekan, bukti kalimatnya sebagai berikut. Anwar, aku sudah tidak kuat lagi untuk bertahan, teriak Mina. Selanjutnya ada tegang. Dengan bukti Mina tertunduk, hatinya berdebar seketika. Lalu ada kecewa. Buktinya yaitu setelah itu tanpa rasa bersalah, Anwar akan memeluk dan mencium lebam di pipinya, seolah ingin menghapus seluruh warna lebam tersebut. Yang terakhir ada ketakutan. Buktinya adalah sayup-sayup terdengar suara yang sangat dikenalnya. Suara yang sering membuatnya terbangun ketakutan dan siap melakukan segala tindak. Selanjutnya ada sudut pandang. Dalam cerita pendek, Perempuan dan Sebilah Pisau menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Karena penulis menceritakan apa saja terkait tokoh utama, di mana ia mengetahui semua tokoh, watak-wataknya, pikiran, perasaan, kejadian, dan aspek-aspek cerita lainnya. Penulis juga menggunakan apa yang ada dalam benak tokoh, yaitu Mina. Ia seperti seorang yang maha tahu tentang tokoh yang sedang ia ceritakan dan menggunakan kata ganti dia atau ia. Yang keenam ada gaya bahasa.
Gaya bahasa dalam cerita pendek merupakan suatu cara seorang penulis menyampaikan atau mengekspresikan karyanya sesuai dengan keunikannya. Gaya bahasa merupakan kata lain dari majas. Dalam cerita pendek Perempuan dan Sebilah Pisau ditemukan beberapa majas, diantaranya yang pertama ada majas hiperbola. Gaya bahasa jenis ini mengungkapkan sesuatu pernyataan dengan kesan berlebihan dari kenyataan, bahkan hampir tidak masuk akal. Tujuan dari majas ini adalah untuk mendapatkan perhatian dengan kesan yang mendalam. Di antaranya ada dia ingat pesan Anwar. Perempuan itu harus bisa menjadi istri, ibu, pembantu, bila perlu seperti pelacur. Hatinya sempat berdesir hebat saat itu. Meski ada penolakan, Mina tak membantah. Yang kedua ada jika Mina melakukan sebuah kesalahan meski sedikit saja, Anwar marah membabi buta. Yang ketiga ada apalagi untuk memasak. Hari itu dia merasa tenaganya habis terkuras. Selanjutnya ada luka kecewa, warnanya kian pekat. Lalu ada matanya menyimpan kilatan marah. Selanjutnya ada apa dengan teriak Anwar saat melihat istrinya tertawa di tengah malam buta. Terus ada air mata yang selama ini entah kemana tumpah ruah. Yang terakhir ada kilat pisau tertimpa sinar lampu 15 watt menyita seluruh perhatian. Yang kedua ada majas personifikasi. Gaya bahasa jenis ini membandingkan fungsi benda mati seolah-olah dapat bersikap layaknya manusia. Majas ini dapat dilihat dalam beberapa kalimat berikut. Yang pertama, bila pagi tiba, cahaya matahari menerobos ruang-ruang rumah karena bukaan jendela yang lebar. Yang kedua, bulir air berjatuhan dari sudut mata. Yang ketiga, kilat pisau tertimpa sinar lampu 15 watt menyita seluruh perhatian. Yang keempat, semestinya pucuk cinta merekah di umur perkawinan tahun kedua. Yang kelima, ada melayang seperti kapas tanpa arah, lalu akhirnya menuju sebuah tempat yang selama ini dirindukannya. Selanjutnya ada matanya menangkap sebilah pisau berkilat-kilat dijilat cahaya matahari pagi yang menerobos lewat ventilasi. Yang terakhir ada siulan teko menyadarkannya. Yang C ada majas paradoks. Majas paradoks adalah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran. Gaya bahasa ini dapat dilihat dalam kalimat berikut. Mina hanya mampu terdiam mematung meski batinnya riuh. Lalu majas yang keempat ada majas metafora. Majas metafora adalah pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Metafora adalah majas yang mengungkapkan sesuatu secara langsung berupa perbandingan analogis dengan menggunakan kata seperti layaknya, bagaikan, dan lain-lain. Berikut contohnya. Yang pertama ada tiba-tiba Mina terbahak-bahak sampai tawanya melenting menyerupai tangisan membangunkan Anwar yang tengah tertidur pulas. Yang kedua, dilihatnya perempuan itu tertawa-tawa sekaligus menangis serupa orang gila. Lalu majas yang kelima ada majas antiklimaks. Majas antiklimaks adalah majas dalam bahasa Indonesia yang menyatakan suatu hal berturut-turut yang makin lama makin menurun. Majas ini terdapat dalam kalimat berikut. Dia ingat pesan Anwar. Perempuan itu harus bisa menjadi istri, ibu, pembantu, bila perlu seperti pelacur. Hatinya sempat berdesir hebat saat itu. Meski ada penolakan, Mina tak bisa membantah. Lalu ada majas repetisi. Majas ini adalah majas yang menggunakan kata berulang-ulang untuk menegaskan maksud. Contohnya, dia merasa saat ini telah mengendalikan situasi. Bukan Anwar, bukan ibu, bahkan bukan pula bapak. Bukan mereka yang mendominasi ruang dan waktu. Lalu ada majas alegori. Majas alegori adalah gaya bahasa yang menyatakan perihal dan menggunakan kiasan atau penggambaran. Contohnya, rasa sakit yang menikungnya akan sempurna dia terlihat. Lalu unsur intrinsik yang terakhir ada amanat, yaitu adalah
sebelah. Dalam artian kita sudah mengusahakan banyak hal untuk menjaga keutuhan hubungan. Tapi orang lain tak menunjukkan usaha apapun untuk mempertahankan hubungan ini. Jika terdapat suatu masalah, lebih baik kita meluruskan kesalahpahaman tersebut dengan saling berkomunikasi satu sama lain. Jangan pernah memendam masalah sendiri agar tidak terdapat rasa dendam yang nantinya akan membuat hubungan kita tegang dengan orang lain. Yang ketiga, lebih baik kita diam saat sedang emosi daripada kita berbicara, namun justru perkataan kita menyakiti orang lain. Lalu ada jangan pernah bermain tangan saat kita sedang emosi. Yang terakhir, jangan ada diskriminasi tentang gender. Kita semua baik lelaki maupun wanita memiliki hak yang sama dan kewajiban masing-masing. Keduanya harus saling bekerja sama dan saling melengkapi dan jangan ada tekanan dalam suatu hubungan tersebut. Nah, itu tadi tentang analisis kami tentang cerpen perempuan dan sebelah pisau. Semoga yang kami sampaikan dapat diterima dan bermanfaat. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Fadila, guru kami, yang sudah membimbing kami. Melalui tugas ini, kami mengetahui nilai dan unsur intrinsik dari suatu cerpen. Tak lupa juga kami ucapkan kepada audiens yang sudah menyimak kami dan memberikan izin kepada kami untuk berbicara. Pak Adi punya burung menarik, burung dijemur hingga siang hari. Pembicaraan berakhir sampai sini.